Baik Bu Memi, kita mulai aja kali dah Bu. Iya. Iya, boleh. Langsung aja ya, sudah dimulai dari tadi. Oh iya udah, baik. Tapi nggak apa-apa. Intro-intro ya. Iya, nggak usah. Tapi nggak apa-apa, langsung. biar lebih berkah kita sama-sama buka bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, makasih banyak ini sudah dikasih kesempatan untuk sharing. Tapi saya malu ya. Saya bukan narasumber, tapi ibaratnya tuh kita hanya saya share aja pengalaman saya gitu ya selama menggunakan Wacom Infos. Tapi memang ngobrol, benar. Ya, ngobrol. Semuanya ngobrol, Pak. Ya, ngobrol. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan selamat ya. Maksudnya itu terima kasih pada jurusan matematika yang sudah memfasilitasi kita sama dengan ini ya, sangat cool ini. Jadi sayang kalau misalkan nggak dimanfaatkan. Ya, betul sekali. Iya, jadi tanda kita syukur ini kita manfaatkan Wacom ini. Jadi insya Allah setelah hari ini kita lebih familiar sama Wacom kita ini, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu, mungkin kalau misalkan saat ini belum bisa menginstal Microsoft Whiteboard-nya, mungkin kita nanti bisa pakai PowerPoint atau mungkin pakai Paint atau pakai PDF gitu. Akan tetapi hari ini saya hanya fokus dua hal ya. Yang pertama Microsoft Whiteboard dan yang kedua PowerPoint ya. Kalau masalah PDF saya nanti akan share sedikit, akan tetapi tidak begitu detail. Baik ya, jadi saya tidak membuat materi di sini Bapak Ibu, jadi langsung launch aja seperti itu, langsung. Mungkin yang Bapak Ibu belum ada Microsoft Whiteboard, mohon maaf ya, mohon bersabar dulu, seperti kata Pak Fanani tadi, jadi pengamat dulu. Tapi nanti insya Allah kalau kita ketemu di kampus, kita bisa share lebih detail lagi ya. Jadi penggembira saja saya. Gak apa-apa Pak, semoga terhibur ya Pak. Terus makasih banyak juga buat Bu Siska yang sudah meminta event ini gitu ya. Baik ya, jadi langkah yang pertama kita udah install Wacom. Ini nanti private sama saya ya. Oh boleh Pak Albida. Jadi yang pertama syaratnya. Bukan Bu Mia private sama Bapak private sama Bu Mia. Bahasanya bawa aja Bu Mia ini. Baik. Jadi langkah yang pertama agar kita menggunakan Microsoft Whiteboard ini adalah kita punya Wacom ya. Dan alhamdulillah langkah pertama sudah selesai. Kita sudah punya Wacom. Kemudian yang kedua kita install softwarenya. Alhamdulillah udah sebagian besar bisa. Cuma nanti seperti misalkan Bu Mulia tadi ada kesulitan dikit, mungkin nanti kita bisa lihat ya Bu. Tapi alhamdulillah kan sudah bisa dioperasikan di PPT dan Whiteboard ya Bu. Nanti kita lihat sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah kita set pena kita ini. Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat di sini ini ada tombol kan Bapak Ibu yang di bawah sama yang di sini. Nah, itu kegunaannya luar biasa, bisa macam-macam. Bisa untuk sebagai pengganti klik kanan, bisa untuk sebagai klik kiri, bisa juga untuk scroll. Akan tetapi karena sekarang kita fokus menggunakan ini sebagai pena, maka kalau saya pribadi tipsnya itu saya disablekan dulu aja. Jadi caranya adalah, jadi biar kita ini fokus ya, biar nggak terganggu-ganggu, takutnya nanti kita nggak sengaja tekan gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya share screen aja. Jadi yang pertama kita itu adalah pergi ke Wacom, ya. Kemudian kita ke pen. Bentar dulu saya tutup dulu. Kemudian kita ke ini. Disable ini ya. Ini kan bisa macam-macam ini bisa klik kanan dan sebagainya seperti itu ya. Tapi ini kita disable aja. Ini juga yang bawah ini juga kita disable. Udah seperti itu ya. Saya matikan dulu ini saya ya, WhatsApp saya ketahuan nanti. Oke. Banyak tuh WhatsApp-nya. Iya. Itu kalau di langkah yang pertama. Ya Bu Mulia? Ya Bu Mulia, gimana? Itu bisa muncul kalau kita udah berhasil install yang pertama tadi ya Bung ya? Wacom Bu, install Wacom. Jadi langsung aja klik, saya ulangi lagi. Langsung aja klik ke sini Bu, ke Windows yang search ini. Yang di bawah ini kan ada, di bawah. Nah, di bawah ini, itu kita pakai Wacom, dah Bu. Wacom, kemudian kita enter.
Nah, kemudian di sini sudah ada softwarenya, kemudian di sini kita klik yang pen. Nah, yang tombol atas dan bawah ini kita disablekan aja. Jadi ibaratnya kita hanya menggunakan ini sebagai sebagai pena seperti itu. Udah ya, itu langkah yang pertama, itu tips. Ulang Bu Mia, ulang Bu Habis Mia. itu langsung Saya close. nyimak tadi. Oh ya, maaf. Oke. Jadi Munculnya kita di mana? Jadi kita gini Bu, cari di pencarian kita Wacom, kemudian kan langsung muncul ini Bu. Iya, udah. Oke, nah Ibu yang ke pen ini Bu, kan ada pen, Ya, kan ada tablet pen. Nih, yang di pen ini udah muncul Bu. udah. Nah, kemudian yang ini kan tadi mungkin kalau default kita ini adalah mungkin klik kanan atau apa gitu Iya, ya Bu right ya. click. Right click ya Bu. Nah, disablekan aja Bu. Itu Oh, tips disable. aja sih. Tapi kalau Bu Memi memang ingin dia klik kanan ya nggak apa-apa. Lagi-lagi ini adalah gimana Disable kita aja dulu nyaman. ya. Boleh disable dulu. Kemudian yang Jadi bawah juga semuanya disable ya, yang atas juga. disable aja. Oke. Baik, Kalau sudah. hidup bisa Langsung close jadi aja ya, faktor bisa. distraksi. Ya, distraksi. Jadi kita hanya fokus ini kita gunakan sebagai pena. Nah. Oke, langkah pertama sudah. Kemudian kita udah punya Microsoft Whiteboard. Kemudian cara pegang Bapak Ibu, ya cara pegang gimana yang nyamannya aja. Kalau saya megangnya kayak gini, ya walaupun terserah karena ini sekarang udah nggak masalah lagi dengan tombol, terserah mau muter-muter seperti apa. Akan tetapi mana tahu nanti kan kita bekerja pada Photoshop misalkan, nah kita akan butuh right click, kemudian left seperti apalah gitu ya, kita bisa dengan mudah kita letakkan jempol kita strategis, bisa klik kanan, bisa klik kiri seperti itu. Untuk jaga-jaga aja, insya Allah kan ke depan nanti seiring dengan waktu kita kan makin advance ya menggunakan ini. Kalau selama ini mungkin untuk langkah pertama nggak apa-apa ini sebagai pena saja tanpa mempedulikan tombol ini. Akan tetapi nanti suatu saat kan kita butuh menekan ini. Jadi mulai saat ini aja kita biasakan memegangnya gimana nyamannya kita bisa kanan kiri ini strategis lah. Baik, sudah ya cara pegang sudah. Nah, kemudian kita ke langsung saja ya, langsung saja ke Microsoft Whiteboard kita. Oke, nah seperti ini ya Bapak Ibu. Mohon maaf yang masih jadi pengamat, sekarang kita amati dulu aja. Jadi begini, jadi sekarang kita udah perfect ini, kita punya papan tulis, kita punya pena, udah tinggal have a go gitu ya. Nah, akan tetapi satu hal, ini tips dari saya gitu ya, pengalaman saya. Jadi ini skalanya Bapak Ibu bisa mengecil, bisa membesar. Nah, tips dari saya ini kalau bisa 100% aja Bu. Jadi caranya adalah kita gunakan dua jari kita ini, kemudian kita bisa taruh di pad ini kita, di pad mana nih? Itu yang merekam Bu Memi atau Bu Mia? Saya merekam Bu. Nanti share ya rekaman. Boleh. Jadi begini Bapak Ibu, kan di laptop itu kan ada pad kita. Dan jadi untuk menjadikan dia 100%, kita maju mundurkan aja, kita kayak gini. Ini saya pakai tangan dua gitu ya. Nah, ini kalau ke bawah itu dia persenannya besar, makin besar. Makin besar. Nah, jadi biar persenan apa itu maksudnya? Ini Pak, skala lembas layarnya. ukuran layar kita. Layarnya. Jadi Maksudnya misalkan, pikselnya nambah gede itu. Enggak. Ininya Pak, ntar saya buat dulu ya biar lebih kelihatan. Jadi begini Pak, misalkan kita mau nah ini ya Pak, misalnya Pak ya. Nah ini kalau misalkan kita ini bisa membesar dan mengecil. Nah, jadi ya mungkin benar Bapak, ini pikselnya gitu. Akan tetapi lebih enak kita set ke 100% aja biar konsisten nanti. Kan kita mungkin akan mendokumentasikan materi kita seperti itu kan Bapak Ibu. Jadi lebih konsisten kalau kita set ke 100%. Oke? Baik. Nah, kemudian yang sangat cool dari Microsoft Whiteboard ini adalah yang pertama, ini warna-warni ya. Bisa kita pilih. Jadi kalau misalkan latarnya putih, kita bisa bekerja di pena yang hitam. Dan ini ukurannya luar biasa ya. Ada yang besar. Ini senyamannya Ibu saja ya, Bapak Ibu. Jadi misalkan ini yang besar ini ukuran besar. Ini paling besar. Saya sebut saja ini ukuran 4 misalkan. Kemudian bisa juga kita klik lagi di sini.
kita klik ukuran yang ini sedang. Itu. Kemudian bisa klik lagi yang nomor 2 ini. Ini ideal. Emang apa berat badan? Sorry. Kemudian yang ini yang paling kecil. Nah, ini yang paling Imut. sama Bu pikiran kita, imut ya. Jadi Kita kan imut. imut ya. Alias Jadi amit. silakan Bapak Ibu suka yang mana. Kalau saya sih suka yang ideal, yang 2 ini gitu. Saya suka yang ini. Terserah Bapak Ibu yang mana. Oke. Nah, itu hal yang cool ya dari Microsoft Whiteboard ini. Bisa juga kita warna. Nah, setiap warna nih sama ya, bisa ukurannya 4, 3, 2, atau 1 ini. Sama biru juga gitu dan seterusnya. Dan ini ada stabilo. Wah, ini cool banget nih. Stabilonya pun warnanya bisa diganti-ganti, ukurannya bisa diganti-ganti, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau warna kuning dan yang ini misalkan, udah. Nah, ini misalkan kita mau stabilo seperti itu. Baik ya, Bapak Ibu, itu ukuran. Dan satu hal yang saya lupa tadi ya, bahwa Wacom ini ya, mungkin kemarin Pak Fanani ada kesulitan, saya nggak tahu ini kok perginya ke sana, seperti itu ya Bapak. Iya, betul. Jadi itu sebenarnya intinya adalah skala ya. Jadi Wacom ini itu alhamdulillah dia pemetaan ya antara Wacom ini dengan layar kita. Nah, jadi yang pojok kiri atas ini sama mewakili pojok kiri atas juga dari layar kita. Pojok titik itu maksudnya kan? Pojok titik. Iya betul, titik yang 15 ke kanan, 10 ke bawah itu Bapak. Nah, akan tetapi kalau kita bekerja di Microsoft Whiteboard, itu jangan titik yang paling bawah atas ya, karena dia akan ke atas ini. Nah, kelihatan ya kursor saya. Nah, jadi saya lebih suka bekerja katakanlah mulai dari sini kayak gitu. Ya, saya kembalikan lagi sini. Mulai dari elemen metrik 1x1 itu koordinatnya. Boleh, 1x1 boleh, atau 2x2 di sini juga boleh, Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalkan di sini kertas kerja kita, dan coba deh kalau kita iseng titik-titik ini kita ikuti, nah seperti itulah kira-kira skala kita kayak gitu ya. Nah, sampai kira-kira di sinilah. Nah, di sini boleh ya, karena biasanya kalau kita ngezoom di sebelah kanan ini mahasiswa kita. Nah, jadi ini kertas kerja kita boleh dari sini ke sini gitu ya. Ini matriks 2x2 yang sebut Pak Fanani tadi, sampai ke matriks yang sini boleh juga. Nah, atau ke atas ini 2x2 dari bawah seperti itu. Kemudian yang penting masih dalam area wilayah area metrik gitu ya. Seperti itu. Iya, Pak. Nah, ini tips lagi, saya pertama kali menggunakan Wacom ini itu nggak lihat layar Bapak Ibu. Jadi saya lihat pad saya dan itu sebenarnya salah. Tapi itu nggak apa-apa lah untuk membiasakan kita berkenalan dengan dia ini gitu ya. Seperti itu. Jadi saya biasanya membuat kayak garis khayal di sini, kita ikuti titik-titiknya, maka nanti kita akan lurus tulisannya. Ya, jadi misalkan saya tulis di sini ya, saya mau nulis di sini, ini lurus. Kok nggak kelihatan? Nggak nampak Pak, Bu Mia. Oh, ini ada delay sepertinya. Nah, ini baru keluar. Iya, oke. Nah, ini biasanya ada delay 2 detik, kadang kita ke mahasiswa kita, Pak, seperti itu. Jadi coba ya, misalkan saya tulis lagi, ya. Ini saya nggak lihat layar. Ini langsung bisa nggak delay. Oh ya, oke. Mungkin seperti itu. Ya. Oh, yang ini. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi ini lurus ya, percayalah, nggak apa-apa. Walaupun kita belum percaya, nggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah, yang penting pede dulu ya, sama alat kita ini, seperti itu. Nah, tetapi lebih idealnya memang kita lihat layar seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa mengkontrol, ya, biar dia lurus seperti itu. Baik, itu ya. Jadi semoga nggak bingung lagi, Pak Fanani ya. Jadi ini ada pemetaan dan dia skalanya ya pas gitu antara tab kita ini dengan layar komputer kita. Baik. Nah, kemudian ya satu hal yang cool lagi. Itu tulisan kontrol tuh berapa piksel tuh? Oh, ini saya 2, Pak. Ini 2. Yang ini bagian yang kedua ini. Yang kedua ya? Karena saya ingin lebih besar. Di dalam metrik
yang tadi kan ada kotak-kotak pixel tadi loh. Oh, baik, Pak. Ini saya mulai dari 44, Pak. 44. Oh, 44 ya. Iya, Pak. Di situlah. Silakan Karena Bapak itu kalau mau kelihatannya sempit ya, tapi kalau di sempit. layar bisa jadi beda lagi. Ya, seperti itu. Boleh Bapak mulai dari yang 33 juga boleh, Pak. Dari Hmm. sini biar lebih lebar seperti itu. Iya, iya. Baik. Bu Baik, Mia, makasih, Pak. Ya, Bu. saya kan sudah ada kayak yang biru pennya yang Bu Mia di bawah ini, tapi begitu diklik cuma keluar Microsoft Whiteboard, nggak keluar yang pena-pena di bawahnya sama yang apa back ini sama yang di atas lingkaran ini. Yang gambar pena-penanya itu nggak ada kertas, cuma ada tulisan Microsoft Whiteboard, terus kosong gitu. Belum selesai installnya berarti. Ya, atau bisa jadi, Bu, kayak gini, Bu, ya. Ibu klik yang kanan, pojok kanan atas, ada setting. Ya, Bu. Yang di bagian mana? Garis 3. Nah, sebentar, Garis saya... 3 itu. Nah, ini garis 3 ini, Bu. Nggak benar-benar kosong, dia cuma tulisan Microsoft Whiteboard aja, terus nggak ada apa-apa lagi. Oh, ya. Iya. Yang ini setting menu. Coba keluar dulu, masuk lagi, Bu. Bisa nggak? Keluar dulu, masuk lagi. Oh, keluar dulu aja ya? Ya. Boleh, keluar dulu, masuk lagi. Kan keluar. Ya, terus aja Bu Mia, nggak apa-apa. Baik, ya, siap. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian satu lagi ini enaknya bisa di-undo, Bapak Ibu. Jadi beda dengan pada saat kita bekerja dengan PowerPoint ya. Jadi ini kita bisa undo, Ctrl Z aja misalkan. Nah, jadi bisa kita undo. Nah, yang tadi, jadi bisa hilang pada saat kita undo seperti itu. Ya, jadi bisa undo, ya, undo langsung aja kita hit apa? Ctrl Z, ya. Bisa copy. Nah, ini keren nih, bisa copy, ya. Bisa kita copy. Copy ini gimana? Pakai lasso ini, Bapak Ibu, yang bawah ini. Jadi misalkan kita pilih dari sini ke sini, oke? Ya, ada delay ya. Kemudian Ctrl C, ya. Kemudian kita Kopinya tadi Ctrl V. gimana? Ngopinya gimana? Pakai lasso ini bawah, Pak. Lasso bawah ini. Gimana? Ah, ini nah. Tali, Pak. Tali, kayak tali. Ini, Pak. Ini saya tulis Oke. lagi nah. Nah, ini ada lasso di sini kan, Pak? Nah, ini kita tali itu ya. tali ini. Nah, kemudian kita select aja, Pak. Ah, ini. Mungkin nggak kelihatan kalau di sana ya. Oh, kelihatan ya. Nah, kemudian Ctrl C. Kemudian kita klik di sebarang tempat sini, Ctrl V. Ctrl V. Misal seperti itu. Kalau salah ya udah Ctrl Z lagi. Nah, jadi mirip sekali cara kita mengerjakan dengan Microsoft Word. Nah, kemudian kalau kita hapus, Bapak Ibu bisa pakai penghapus yang ini. Ya, semoga kelihatan penghapus yang ini. Ya. Jadi kita hapus, kita klik ini. Nah, kemudian kita hapus, misalnya kita, oh ini salah, nah, kita hapus. Seperti itu. Ya. Semula kecil, cuma kalau kita makin besar ya. Area yang bisa dihapus. Seperti itu. Ini misalnya kita memperbesar gimana tadi? Kalau kita lebih cepat, lebih besar, Pak. Oke. Gitu. Oke, udah ya. Kita udah bisa menghapus. Kemudian bisa ngubah warna, ini tentu saja. Ya, ubah warna. Nah, nih, seperti ini, Bapak Ibu, ini yang merah tadi kan memang saya masih imut ya. Jadi boleh kita ganti, misalkan yang ketiga ini. Gitu ya. Nah, oke, ini bisa ubah warna. Tentunya kita mau colorful ya, tanpa khawatir habis tinta spidol kita. Nah, itu. Jadi ini environmental friendly sekali ya. Nah, kemudian tulisan sebesar itu realnya di boardnya Wacom itu berapa? Oke, sebentar Pak ya. Misalkan ini sekitar inilah Pak, sekitar setengah senti ini saya. B saya nih panjangnya setengah senti Pak, kira-kira. 1 piksel. Oh, oke. 1 piksel segini Pak. Nah, 1 piksel. Nah, gitu Pak ya. Ini satu. Jadi ini setengah piksel ya. Nah, oke. Jadi seperti itulah skalanya dia. Saya cuma ingin bayangkan tulisannya sebesar-besar sih yang nulisnya gitu loh. Oh, itu nanti ya. Kalau nanti, ini Pak, berarti kan ini setengah piksel yang Ibu tadi. Ya, baik. Iya, seperti itu Pak, setengah piksel maksud saya. Ya, baik. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa ini ubah background. Nah, jadi coba saya
ke lembar yang baru saja. Lembar yang baru. Nah, saya bisa ubah background dari setting menu. Ini format background. Kemudian kita bisa lihat yang, misalkan kita ingin kayak jadul gitu ya. Jadi kita ingin yang hitam misalkan, boleh. Nah, hitam. Nah, jadi kita punya papan tulis, benar-benar papan tulis, tapi jangan lupa ganti black pen kita ini dengan warna putih. Nah, seperti itu ya. Gimana tadi ngerubahnya jadi hitam? Pakai yang ini Pak, yang ini. Oh, iya. Kemudian ada bawah ini format background Pak. Oke. Klik. Nah, kemudian ini ada color. Nah, kita klik saja kita butuh yang mana. Nah, misalkan yang hitam ini yang hitam tuh ya. Ya, boleh. Dan background ini bisa juga kita ubah ada square kayak gitu misalkan. Nah, ini Pak. Oke. Cuma kalau saya lebih suka yang polos-polos aja. Saya lebih suka yang solid, yang polos. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kadang kita mungkin bosan sama yang putih, nah kita ganti yang hitam, nah kayak gitu ya. Baik. Ngomongnya sambil mendesah ya, kok polos-polos aja. Oh iya, maaf. Sorry Pak. Sorry. Minta maaf. Oke. Nah, kemudian misalkan kita mau ini ya Bapak Ibu, misalkan buat tabel misal ya. Nah, kita mau buat tabel, aduh kok nggak lurus sih gitu ya. Nah, maka kita bisa pakai ini, pena ini, pakai penggaris. Nah, ini kan, loh kok penggarisnya 45 derajat. Nah, tenang, ini bisa kita atur ya. Nah, cara mengaturnya adalah kursor yang ini kita letakkan di tengah-tengah sudut ini ya Bapak Ibu. Kemudian jari kita ini dari kanan ke kiri itu untuk mengubah atau merotasikan dia positif ya. Jadi ini kita gitu. 2 jari ya, dengan 2 jari di laptop kita ini kan ada pad-nya ya, touchpad ya, touchpad. Jadi kita secara horizontal. Jadi ingat ya Bapak Ibu, kalau 2 jari ini ke atas itu untuk memainkan skala gitu ya. Akan tapi kalau ke kanan ke kiri itu untuk memutar ini. Mutarnya pakai apa tadi? Jari 2 ini Pak, jari 2 dengan menyentuh touchpad kita. Menyentuh apa? Touchpad. Yang di laptop itu Pak. Yang di laptop? Touchpad. Oh, yang jari itu Pak. Yang sentuhan itu ya? Gerakan kursor itu ya? Jadi kan ada laptop. Iya. Nah, yang di sini Pak. Iya, oke. Nah, baik ya. Jadi ini, tapi ingat ya, kursor kita sudah kita letakkan di pojok, derajat. Ya, betul. Nah, jadi kalau kita mau searah jarum jam ya sudah kita 2 jari. Gitu. Jadi sangat gampang. Ya, sangat gampang. Nah, kalau mau menggeser, yang satu diklik kiri, yang satu tangan kita geser kursor seperti biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi ini sekarang rapi pada saat kita menggambar garis ya. Dari sini misalkan. Nah, misalkan seperti itu, kemudian kita mau buat misalkan penyelesaian program linear dengan pendekatan grafik gitu ya. Seperti itu Pak. Itu yang saya mau ngomong tadi Pak, cuma saya susah ngomong. Ya, kemudian ini misal di sini gitu ya Pak ya. Pakai blackboard ya kayaknya ngajarnya. Enak Pak. Iya, enak Pak ini Pak. Pada whiteboard pakai blackboard lebih pas. Oh gitu. Oh ya. Nah, gitu. Menempatkan garis itunya gimana? Yang di apanya tuh Mbak? Di apa namanya? Kursor kita kursor kita taruh sini kan? Terus yang pensilnya tuh? Pensilnya terserah mau. Nah gini, kalau di sini dia bisa nulis ya Bu ya, kelihatan ya. Dia bisa nulis di sini. Cuma begitu dia mendekati, dia seperti ada magnet nih. Set. Gitu. Terus kita geser lagi. Nah, nanti dia set. Gitu lagi Bu. Ada sound effect-nya ya, set. Oke, jadi kan enak nih. Terpanjang pinggir penggaris tuh ya enggak? Pokoknya iya, asal dia dekat katakanlah setengah piksel aja dia sudah ditarik oleh garis. Ini Bu, lihat Bu, saya kursor saya di sini kan.
Cuma dia sudah menggaris. Nah, seperti itu. Gitu ya, Bu ya. Jadi ini enak nih, sangat gampang kita mau menjelaskan apa? Misalkan program linear gitu ya. Dan seterusnya, ya. Oke, itu dia penggunaan penggaris dan kita sudah bisa merotasikannya, ya. Terus kalau mau menghilangkan penggaris gimana? Sudah tekan lagi icon penggaris di sini, ya. Tekan sini lagi, tekan lagi dia hilang, ya. Ya, itu dia cool ya. Microsoft Whiteboard ini bisa pakai penggaris seperti itu. Terus seperti ini saya undo dulu Ctrl Z. Nah, bisa juga Bapak Ibu ya, kalau mau misalkan kita mau buat bulat-bulat nih, misal ya mau buat bulat-bulat. Nah, ini kan tidak begitu bulat ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membulatkan, itu bisa otomatis seperti ini. Pakai yang garis 3 ini, kemudian ada ink to shape. Ini kita on-kan, Bapak Ibu ya. Jadi, nanti pada saat kita membuat circle, walaupun keriting-keriting, ada langsung otomatis bulat gitu. Jadi walaupun kita gemeter misalkan ya, karena ini saat yang pertama kita aduh gimana, ternyata itu salah saya ya. Itu contoh yang salah. Ini juga contoh yang salah. Jadi dia harus bertemu ya ujung sama ujung. Maka dia akan otomatis apa? Ink to shape-nya di-on-kan dulu baru membuat lingkaran itu ya? Iya, boleh. Atau boleh juga gini, Pak. Misalkan segitiga kayak gini. Nah, tuh jadi segitiganya jadi sempurna, Pak. Kemudian apapun, misalkan ini square. Nah, jadi square-nya sempurna, Pak. Seperti itu. Cool, right? Nah, jadi dia sempurna. Tapi ini ada sisi negatifnya, ya. Jadi pada saat dia sudah sempurna seperti ini, dia tidak bisa dihapus, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita tekan menghapus eraser ini, kalau yang ini kan yang nggak sempurna ini, gampang kita menghapusnya ya, Bapak Ibu ya. Akan tetapi yang ini, dia lewat aja nih, lewat-lewat aja, gitu. Terus menghapusnya gimana? Oh boleh. Jadi menghapusnya kita begini, Bu, Pak. Nah, kita double klik di area itu, baru kita delete. Oke. Nah, kita double klik, delete. Double klik, delete. Seperti itu. Coba membuat simbol tata ringga, Bu. Siapa? Buat Tata ringga. Oke, tata infinity. ringga. Ini, Pak. Tata ringga tetap. Kalau dipakai into shape gimana? Oh, nggak bisa. Into Nggak shape bisa, itu ya? dia yang loop. Dia areanya tertutup ya. Convex. Ya, apa? Bukan convex. Sebenarnya itu tertutup dari ujung ketemu ujung lagi, Pak. Dan itu pun convex set ya. harus. Aduh, saya nggak berhasil lagi nih. Tidak semuanya itu kayak gitu. Itu ellipse malah ya. Nggak semuanya berhasil sih. Kalau dia nggak ujung ketemu ujung, dia nggak langsung otomatis. Pokoknya nanti coba aja deh. It is so much fun. Gitu. Nah, jadi kalau saya memang secara pribadi saya nggak saya aktifkan ini. Kenapa? Karena saya tidak bebas berekspresi gitu. Jadi ini kan nampak udah kerja mesin gitu, sedangkan kalau menurut saya sih justru yang tidak sempurna itu ada seninya kayak gitu. Jadi saya matikan ya. Mohon izin saya matikan into shape ya. Saya tidak suka into shape. Cuma kalau Bapak Ibu suka into shape ya. Sukanya apa adanya. Ya begitu. Siapa yang bergam itu siapa ya? Dengan kebutuhan sebenarnya. Oke. Nah, Bapak Ibu ini keren lagi kalau misalkan tidak sempurna menurut Mbak Mia itu ya sempurna barang lain, Mbak. Aduh, sorry. Baik, nah Bapak Ibu, kalau kita misalkan kok kayaknya kita udah jauh misalkan gitu ya materinya. Nah, kita ingin menampilkan dia full screen, itu kan ada dua cara ya. Bisa kita menggunakan dua jari kita, kemudian kita tarik ke atas di touchpad kita kayak gini. Nah, kita gini-gini gitu kan. Atau bisa juga cara yang gampang adalah kita double klik di area. Nah, gitu nah Bapak Ibu. Jadi di area yang kosong itu kita double klik. Maka dia akan double kliknya pakai apa? Pakai tangan satu di touchpad. Nah, pada saat kita double klik lagi, maka kita ke ukuran 100% lagi. Nah, cool ya. Gitu. Nah, jadi kalau double klik, maka dia akan
Semua karya kita itu tertampil di layar kita. Kalau kita double-klik lagi, klik-klik, maka kita ke 100% dan kita siap untuk menuliskan hal baru. Baik, nah, itu hal yang cool ya di Microsoft Whiteboard ini. Saya doakan semoga ibu-ibu, bapak-bapak bisa install semua, so we can make the most of our welcome. Ya. Baik, nah kemudian ukuran tadi itu kan ukuran welcome-nya ada yang small, medium, large, betul nggak ada pengaruh ya? Nggak masalah Pak. Kita syukuri yang kita punya Pak ya. Ini medium itu alhamdulillah banget nih udah. Kan lagi pula kan kegunaan kita kan hanya untuk mengajar ya Pak, bukan untuk desain grafis yang perlu detail gitu kan Pak. Jadi dan itu bisa di-set juga Pak, nanti pada saat kita ketemu darat kita juga bisa mengeset dari gede ini ke hanya katakanlah Bapak ingin pixelnya mini, itu bisa Pak, nanti kita set Pak. Cuma kalau menurut saya sekarang ini udah just perfect ya, 15 pixel kali 10 titik ini udah perfect untuk mengajar. Nah kemudian ada lagi hal yang cool ya, pada saat kita mau menempel materi misalkan, nah misalkan saya mau menjelaskan tentang CPM ya, critical path method misalkan ya, maka saya bisa menempelkan materi ini ya, saya klik snipping tool misalkan, kemudian saya select ya ini, kemudian kita tempelkan di whiteboard kita ya, tentunya kita Ctrl C dulu, kemudian ini kita Ctrl V di sini, nah misalkan, nah, kita bisa menjelaskan ini CPM ini misal, nah jadi enak ini Bapak Ibu, jadi kita itu berarti prosedurnya kan lari ke materi textbook, boleh, kemudian ya, ya. Kan nggak bisa disiapkan di awal kan itu berarti? Boleh Pak, disiapkan di awal boleh Pak. Saya biasanya seperti itu. Nyiapkan di awal dalam bentuk apa? PowerPoint? Boleh PowerPoint, kemudian kita klik dia sebagai gambar ya, kita copy dia sebagai gambar. Buat lagi itu kan dia ibu lari ke textbook gitu ya, ya. kemudian snip, kemudian langsung cut itu, ya. baru dipindah ke ini apa blackboard gitu ya? Ya boleh. Atau kalau kita punya ya Pak. Coba lagi, ulangin lagi coba. Atau kalau misalnya kita sudah punya PowerPoint misalkan ya Pak ya, ya nggak apa-apa juga sih, kita memang kita snipnya memang sebagai gambar memang. Iya. Seperti itu. Tapi ibaratnya bisa sih kita copy materi kita, maksudnya ya kita selipkan di Microsoft Whiteboard kita. Seperti itu. Boleh. Memang butuh beberapa waktu ya, katakanlah kita punya 10 slide. Ya, butuh waktu ya. Butuh waktu untuk memindahkan. Tapi lebih handy Pak, kalau saya lebih suka mengerjakan dia di Microsoft Whiteboard. Karena bisa di-undo, ukuran fontnya bisa diatur-atur Pak. Seperti itu Pak. Oke, jadi berarti kita bisa nyiapin di Microsoft Whiteboard baru disimpan bisa nggak? Boleh Pak, bisa. Seperti itu. Bisa banget ya. Ulang lagi Bu Mia yang snipping tadi. Oh ya Bu, ada SNIP ya snipping. Jadi Bu, misalkan Ibu sudah punya ini ya Bu, misalkan sudah punya PowerPoint ya Bu, misalkan yang ini Ibu sudah punya, Ibu mau merekam ini. Saya itu mengambil gambar ini, maka kita klik snipping tool, SNIPP. Ini snipping tool. Kita klik. Ini di PDF ya, file PDF ya Bu Mia ya? Kalau saya ini PowerPoint Bu. Yang snipping tool ini? Oh, snipping tool ini aplikasi Bu, aplikasi. Ada Bu, cari di search ini Bu. Cari di bawah ini, di search ini. Nah, ini ada snipping tool, gambarnya. Nih. Toolnya ada di komputer. Ada di komputer. Ada di komputer Bu. Jadi kita install dulu juga snipping ini. Sudah ada. Iya Bu. Coba. Iya, kalau selama ini kan kita mungkin screenshot gitu ya Bu ya. Nah ini bisa pakai snipping tuh. Saya yang ngasih tahu ini si John. Aduh jadi kangen. Jadi pakai new ya, new. Kemudian kita tarik sini. Kalau saya dulu Bu, saya print screen, kemudian saya taruh di Paint, baru saya select. gitu Bu Mia sampai sekarang. Lebih tajam snipping tuh. Lebih tajam snipping tuh. Baru tahu nih. Percayalah. Saya. Alhamdulillah ya ada hal yang baru ya Bu hari ini. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, makasih. Ya. Saya melanjutkan snipping tool nih, mana dia snipping tool? Ada Bu, pasti ada Bu. Saya 90% yakin itu ada di bagian search
kemudian search ya Bu ya? ya search aja, Nah, search ya. snipping tool, gitu. SNIPPING, snipping. ya. Sudah bisa Bu Mulia? Kita lanjut aja dulu, nggak apa-apa ya Bu? Ya Bu Mia lanjut aja dulu. Lanjut aja. Udah ketemu Ya, snipping alhamdulillah ya. Ibu Mia. Baik Bu Memi, masih bisa saya 10 menit lagi Bu? Ya, Bu. Nggak apa-apa ya Bu? 10 menit Ya. lagi ya Bu? Oke, baik, siap. Nah, jadi ini katakanlah saya, nggak apa-apa ya, misalkan saya demo aja ya, demo misalkan mengajar ini misal gitu ya. Nyalain video. Baik, nah misalkan kita ke mahasiswa kita gitu ya. Nah, baik anak-anak misalkan ya. Bagaimana cara kita mengerjakan ini? Nah, ini kita bisa langsung. Dan ini bisa kita tindih-tindih sih kalau mau kita stabilo misalkan. Misalkan ini aktivitasnya adalah misalkan. Oh ya, maaf ini sudah 100% ya. Ini 15%, ini 100%. Oke. Nah, baik, misalkan kita mau membuat diagram ini misalkan. Memang Ibu, Bapak Ibu, pada saat kita menulis kayak gitu ya, lambat kayak gitu, lebih enak sih kalau kita cepat gitu. Bulat-bulatan kita. Tapi tenang aja, itu lagi-lagi jam terbang ya Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak sempurna, nggak apa-apa. Yang penting pesan kita tersampaikan ke mahasiswa. Nggak apa-apa Bapak Ibu sering berlatih aja misalkan gitu ya. Ini pesan saya aja sih. Baik ya, jadi ini bisa misalkan kita buat grafiknya kayak gitu ya. Nah, ini bisa kalau kita salah kita undo seperti itu ya. Kan ya kita buat seperti ini. Ini nggak apa-apa sih. Kadang kita memang masih keriting-keriting. Pokoknya izinkan diri kita berproses lah. Nggak masalah. Lama-lama insya Allah akan enak. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, ini ada lagi yang super cool lagi menurut saya Bapak Ibu. Misalkan kita ingin mendemokan misalkan gimana cara mencari CPM-nya, misalkan gitu ya. Critical path method, misalkan kita pakai. Sebentar Bu Mia, yang Ibu gambar ini kalau di to shape jadi kayak apa? Oh, boleh Pak. Saya nggak suka ya Pak ya, tapi ya. Oke, nggak apa-apa deh. Kadang keluar dari zona nyaman. Oke, baik. Kalau into shape Pak, ini bulatan kita ini kalau kita pas ya, ujung ketemu ujung, ada kayak gitu Pak. Oh, ini nggak bisa ya kayak yang digambar lengkap ini, yang Ibu gambar lengkap itu. Ya. Network ini. Enggak, dia satu persatu. Di crop baru di into shape, jadi bersama-sama dia nggak bisa ya. Bisa Pak, dia hanya into shape itu sekali lagi yang ujung ketemu ujung Pak. Maksudnya di grup dulu baru into shape. Oh nggak bisa Pak, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, oke. Tapi kalau di grup kemudian kita copy bisa Pak. Saya pikir di grup baru into shape itu baru bisa. Oh nggak bisa Pak. Into shape itu maksudnya kita sudah set ini secara umum into shape, kemudian pada saat kita satu persatu membuat shape, maka dia akan menyempurnakan shape tersebut, Pak. Jadi kalau dia sudah dalam individual ya nggak bisa. Iya betul. Iya betul, Pak, individual. Oke. Baik, saya ingin mendemokan ini Bapak Ibu. Kalau misalkan kita ada kesalahan ya, misalkan kita buat ini ya anak-anak CPM, misalkan kita pakai seperti ini misal gitu ya. Kayak ET, LT. Oke, saya matikan dulu, saya nggak suka into shape ini, sorry ya Pak. Walaupun dia lebih sempurna, tapi menurut saya ya yang apa adanya itu lebih enak. Editan. Iya, editan. Jadi misalkan ya, pokoknya don't worry lah dengan keriting-keriting kita ini nggak apa-apa lah. Oke, misalkan kita punya aktivitas A, misalkan ya, aktivitas A di sini. Ya, kemudian ini note 1, ya, kemudian aktivitas A-nya itu 6. Nah, maka di sini early time-nya misalkan 6. Misalkan kita salah ya, Bapak Ibu, misalkan kita salah misalkan ya. Salah menulis angka 6 ini misalkan, karena dia ada ternyata di bawah ini misalkan gitu ya, ada dummy dan seterusnya. Nah, kita kan cenderung pakai menghapus ya Bapak Ibu. Nah, kita cenderung menghapus ini kan. Aduh, tapi ternyata terhapus semua itu gambar yang biru itu. Oke, kita Ctrl Z dulu. Nah, ada cara yang super cool menurut saya. Jadi kita double klik saja 6 ini Bapak Ibu. Ya, jadi 6 ini kita double klik.
Nah, jadi 6 ini langsung kita delete. Nah, seperti itu. Jadi tanpa kita mengganggu yang di belakangnya gitu. Jadi kita bisa double klik terhadap apa yang ingin kita hapus spesifik gitu ya. Misalnya kita ingin menghapus yang 6 ini, ya kita klik, double klik, baru kita delete seperti itu. Gitu ya Pak ya? Ini double klik mouse-nya ya? Klik mouse-nya. Oh ya, dari bisa mouse bisa kalau saya pakai tangan saya. Ya Pak, bisa mouse Pak. Bisa mouse Pak. Coba pakai mouse Bu. Kalau saya nggak pakai mouse Pak, saya cuma pakai tangan, saya pakai di touchpad kita. Ibu nggak ada mouse itu sekarang? Nggak pakai mouse. Hmm. Nggak perlu mouse Pak, karena kan sebenarnya pen ini juga sebenarnya udah bisa untuk mouse sebenarnya. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Oke. Maaf ini sebenarnya udah mau Jumatan, akan tetapi intinya kita berproses. Dan oh ya satu lagi, penempatan Wacom kita ini kalau saya agak miring dikit sih, mungkin Bapak Ibu melihat di tempat saya ini ya, agak miring ke arah kita gitu, biar lebih nyaman. Oke? Tidak tegak lurus gitu, jam lurus. Tidak tegak lurus, jadi agak lebih sesuai dengan arah tangan gitu ya. Iya betul. Iya. Jadi kemudian ini berkaitan dengan jam terbang, jadi Bapak Ibu silakan nggak apa-apa coret-coret apapun ya. Jadi jangan khawatir. Ya ini pokoknya seperti apa tulisan kita pun insya Allah kita bisa setel di sini seperti itu. Ya. Nah itu untuk Microsoft Whiteboard mungkin bisa ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini hanya sifatnya sharing saja yang saya tahu gitu ya. Akan tetapi insya Allah itu basic banget. Insya Allah kalau misalnya kita sudah tahu apa kegunaan dasarnya ini, nah insya Allah mempermudah kita dalam. Ini setelah semuanya selesai ini terus gimana? Di save gitu bisa ya? Bisa Pak, bisa. Di save masuk di folder mana itu terserah kita ya? Iya bisa. Artinya kan kemudian setiap sekali ngajar satu layar selesai di save gitu ya? Iya, baru bisa. pindah layar berikutnya save gitu ya? Iya bisa. Sehingga kita punya dokumen terdiri beberapa slide gitu ya? Iya bisa. Oh ini yang tadi ya barusan yang ini. Yang saya kemarin sama mahasiswa. Ini memang sih ya nggak begitu sempurna sih Bapak Ibu, cuma. Ini di save atau nge-save dengan sendirinya? Oh dia ada di sini Pak, dari yang tombol kiri ini dia nge-save dengan sendirinya Pak. Tombol kiri sebelah mana? Maaf, jadi saya ulangi lagi Pak. Ini Pak, pojok kiri atas itu kan ada tanda panah kiri ya Pak. Oke ya, terus? Nah itu berisi dokumen-dokumen yang terdahulu. Itu dia otomatis masuk ke folder mana? Foldernya bisa kita buat Pak. Nah jadi kita lihat ya pojok kanan atas ini kan ada garis 3. Nah kita tekan settings menu. Kemudian kita klik export. Nah kita bisa pakai PNG atau SVG ya. Nah kita tekan PNG aja. Jadi file kita itu akan tersimpan sebagai file gambar. Nah ini boleh kita buat folder baru ya, misalkan materi kuliahku gitu ya. Oke, kita klik ya seperti biasa ya Bapak Ibu. Jadi foldernya bisa kita buat ya, misalkan ini PERT tanggal ini misalkan ya. Oke, seperti itu. Save. Nah, jadi kapan kita butuh ya kita bisa membuka lagi file kita. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada materi kuliah misalkan. Nah, seperti itu ya. Dia berupa file gambar. Baik, gitu. Oke, Bapak Ibu, ini kira-kira seperti ini. Kemudian saya boleh share 5 menit lagi, Bu Memi, untuk PowerPoint, Bu? Ya, silakan. Ya, silakan, Bu Mia. Ya, bantu Bu Memi jawab. Oh ya, baik. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu ya untuk Microsoft Whiteboard-nya. Jadi tinggal jam terbang aja, tinggal setanganan kita aja, insya Allah, don't worry, itu sejalan dengan waktu. Nah, kemudian yang kedua, yang lebih gampang lagi Bapak Ibu, ini PowerPoint ya. Kalau misalkan kita ingin menjadikan dia sebagai papan tulis kayak gitu ya misalkan, nggak apa-apa kita buat yang polos-polos aja kayak gitu. Oh iya, polos ya. Nanti kita tulis ya. Atau boleh juga yang kita ini, yang sudah ada ini, ya nggak apa-apa juga kita tulis-tulis gitu ya, yang sudah ada. Oke, caranya tentunya saya sebentar aja ini from beginning ya, kita slideshow. Nah kemudian Bapak Ibu
Di sebelah kiri, semoga kelihatan. Di sebelah kiri ini, ya saya nggak bisa ngelihat ya. Saya nggak bisa ngelihat, cuma begini maksud saya. Jadi untuk kita menjadikan ini pena, kita pakai Ctrl P ya. Jadi Ctrl P. Oke, yang ini Bapak Ibu sebelah kiri sekarang kelihatan ya. Ini ada pena ya. Nah, yang tadi ini ternyata sudah ada ya. Kalau mau menghilangkan kita nggak bisa Ctrl Z ya, tapi Ctrl M. Itu akan menyembunyikan. Seperti itu. Ctrl M. Dia lihat ke belakang ke kanan itu ngapain? Saya melihat tampilan saya di ini, di Zoom saya. Saya pakai 2 alat, Pak. Jadi saya nggak melihat. Oh, laptopnya di kanan ya. Yang ini HP saya, yang ini laptop saya. Oke, baik. Nah, kemudian yang ini kontrol. Ya. Munculin itunya gimana caranya? Yang mana ya? Di bawah yang pojok kiri itu. Pada saat slideshow, Bu. Ada ya? Pada saat slideshow. Oh iya, ada. Iya, nah ada. Emang dia nggak ada kan? Cuma pada saat kita mendekat di situ, kursor kita tiba-tiba dia baru ada. Baru ada. Iya, oke. Iya. Terus pen. Oke, pen lagi ya. Ada kan? Ya, pen. Cuma emang ini nggak bisa di itu, Bu. Ukurannya ya segitulah. Oh iya. Tapi insya Allah ini sudah diperhitungkan oleh mereka. Ini yang optimal ukurannya itu yang segini yang kelihatan gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau kita mau pakai stabilo itu Ctrl I, ya. Ctrl I, highlighter. Jadi kalau misalnya kita mau highlight sesuatu, ini pakai Ctrl I. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau menghapus, itu bisa. Ya, Ctrl E. Walaupun di sini ada sih Bapak Ibu ya, jadi ini kan pena, kemudian di sini ada eraser, ada macam-macam gitu ya Bapak Ibu. Akan tapi lebih enak kalau kita punya tangan kiri kita tuh Ctrl P, Ctrl E, Ctrl I gitu, lebih luas kita tekanannya seperti itu. Kiri kanan. Ctrl I untuk apa tadi? Highlight. Hapus. Bukan, Ctrl I itu eraser. Oh sorry maaf maaf Ctrl I. Oh ya Ctrl E ya, Ctrl E itu Erase E. Ya erase E. Kemudian Ctrl P itu pena ya. P itu apa? Pena ya. Halo. Kemudian I itu highlight. Iya. Kemudian E itu erase. P itu apa? Tadi P itu apa? Pena Pak. Nulis. Iya, nulis. Ctrl E untuk menghapus. Nah, seperti ini misalkan saya salah nih. Ini kelihatan ya Bapak Ibu, hapusan saya di sini. Dihapus saja, set gitu. Nah, dihapus saja. Jelek tulisannya. Enggak apa-apa, Bu. Ctrl P, Bu. Gimana, Pak? Ratakan yang Ctrl P. Ctrl P gini, Pak. Ctrl P. Ini langsung. Nah, langsung nih. Oke. Langsung dia mata pena. Oh, tick. Ctrl P langsung P. P itu pena. Oke. Kemudian ada lagi Ctrl M. Itu menghilangkan semua anotasi kita ini. Ctrl M. Nah, hilang semua, Bapak Ibu. Menghilangkan anotasi. Ini kan ibaratnya annotation kan Pak, ibaratnya coret-coretan kita ini kan Pak. Nah, tapi misalnya kita udah menjelaskan, udah berbuih-buih kita jelaskan, terus kayaknya jauh ini banget ya Pak, berantakan banget dan kita bete gitu kan. Nah, kita Ctrl M, hilang. Akan tetapi pada saat kita tekan Ctrl M lagi, muncul lagi dia gitu. Jadi Ctrl M hilang, Ctrl M ada lagi. Kayak yang gitu. Mengembalikan tuh yang dua konsepnya apa tadi? Ctrl M sama Ctrl M lagi Pak. Oh, double M ya. Iya. Bu Mia. Ya Bu. Berarti PowerPoint kosong itu bisa kita jadiin papan tulis ya kalau apa? Oh iya Bu. Pengganti ya. Ya kalau misalnya whiteboard-nya belum bisa, kita mau nulis. Betul Bu. PowerPoint kosong itu ya. Ya itu yang saya lakukan. Sementara dulu. Sementara dulu misalnya kalau apa? Juga kan, misalnya mau kasih contoh apa soal misalnya. Iya Bu. Ya. Betul Bu, bisa misalkan ya, Bu, ini ya? Bisa Bu. Ini jadi ini kan kosong semua nih Bu. Ya, itulah Akan tetapi ingat kita harus slideshow from beginning juga Bu. Ya. Oh, slideshow dulu ya. Iya, harus slideshow baru bisa kita coret-coret. Kemudian ya Bu ya. Ya. Langsung ditulis ya Bu. Ya. Bisa langsung ditulis. Oh ya. Oh ya, bagus juga.
Jadi Bu, ya anggaplah ini papan tulis lah. Ya, itulah. Ya, papan tulis. Iya Bu. Cuma nggak bisa penanya ngerubah-ngerubah pena ya warnanya. Warna bisa Pak. Bisa, Bisa Pak. Pak. Bisa, Oh, iya. Pak. Bisa Pak. Ada yang di Misalkan bawah itu hitam. kan, Bu? Ya. Backgroundnya Nah, juga misalkan- bisa, Pak. Ya, bagus, lumayan juga. Bagus, Kalau belum bisa, bagus ini. ya belum bisa whiteboard tadi. Benar. Bisa Pak ini. Jadi tapi ya itu nggak bisa undo, kemudian Oh iya, nggak bisa Harus Anda. kiri. undo terus. Fiturnya nggak selengkap whiteboard. Ya, tapi ini Ya. jadilah Pak untuk Jadilah ibaratnya dulu kita- ya. Jadilah ini. Kontrol M kan tadi bisa ya, Bum ya? Kontrol M ya? Kontrol M. Ya, coba kontrol A ya. Nah, Kontrol M. hilang dia Pak. Hilang dia kan? Ya. Kontrol M aja. Bisa sih ini. Bisa kita gambar apapun bisa. Ya. Sementara belum punya whiteboard. Oke, mungkin Bu Memi itu thank you. Mungkin itu aja ya Iya. Bapak Ibu. Jadi Terima kita kasih, udah Bu Mia. tahu Terima ya kasih. penggunaan Microsoft Word, kita udah tahu, kemudian Microsoft PowerPoint kita udah tahu. Pokoknya mungkin kalau untuk yang sekarang ini kita belum bisa install Whiteboard, ya idenya Bu Baki itu ya kita buat blank papan tulis. Blank dulu ya. Kemudian kita bisa ya menganggap dia papan tulis seperti itu. Langkah berikutnya buka channel YouTube masing-masing. Nah, betul. Itu bisa jadi amal jariah. Saya gitu juga, Pak. Dulu saya kan emang orangnya nggak mau berbagi kayak gitu ya, jadi malu kayak gitu. Cuma ada seseorang yang bilang, nanti kita kan harus, ibaratnya pada saat kita nggak ada, bagaimana karya kita biar tetap ada. Oh ya juga ya, kayak gitu. Makanya sekarang saya beranikan diri untuk membuat. Dulu channel malu-malu, YouTube. sekarang malu-maluin gitu ya. Iya, Pak. jadi malu. Ya. Mbak, Ya. mau nanya, Ya. nanti kalau misalnya yang PPT itu kan sudah selesai misalnya kita ngajar gitu, itu bisa kita save juga atau dihilang aja? Keep, namanya keep ya Bu. Saya share screen lagi sebentar. Ya, coba Bu Mia. Jadi begini Bu. Makasih Bu Siska. Jadi pada saat kita udah seperti ini kan, nah kemudian kita end show misalkan udah terakhir, udah end show kan. Nah ini ada pertanyaan. Oh, ada To keep your Oke. ink annotation, iya udah keep. Nah jadi keep itu nanti akan tetap ada. Akan tetap ada kan Bu, kelihatan ya. Akan tetapi pada saat kalau kita discard, udah hilang semua kayak gitu. Langsung disimpan. Langsung disimpan, boleh file new, boleh ya save as boleh seperti itu. Oh, ya. Jadi tetap terdokumentasikan. Ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau di-share. Maaf ya, ini tadi saya share duluan. Mungkin teman Bapak Ibu ada yang pengalaman lain gitu. Tapi percayalah ya Bapak Ibu, selalu ada hal-hal baru pada saat kita bersama Wacom ini. Ya, jadi sama kayak tadi saya ini jadi curhat juga ya. Jadi pada saat saya double klik itu juga kebetulan aja. Oh, double klik berarti ketemu yang 100%. Double klik lagi full screen. Nah, itu juga baru. Kemudian kalau 2 pekan yang lalu itu saya malu banget di depan mahasiswa, jadi saya menggunakan penggaris, saya nggak bisa muternya gitu. Akhirnya ya udahlah, akhirnya googling dulu gimana cara muternya, dan itu pun harus kita praktek langsung, karena kalau cuma teori aja itu kita istilahnya tuh babo, maaf ngomong gitu ya kita nggak tahu gitu ya. Akan tapi kalau kita latihan sendiri itu insya Allah nanti kita akan terbiasa. Dan insya Allah akan selalu ada hal-hal baru yang kita temukan. Learning by doing. Learning by doing. Itu sih, semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih Bu Mia. Punya saya tadi memang belum sukses juga Bu Mia, yang nggak muncul pena-penanya. Ternyata dia minta email lagi gitu. Ya, tapi akhirnya sampai sekarang belum bisa-bisa karena yang captcha itu muncul terus, masa nggak selesai-selesai saya dengan captcha. Oh iya Bu ya. Jawabnya nggak pas, captcha-nya itu salah terus. Iya Pak, masa iya salah terus? Alangkah 10 kali lebih saya dari mulai tadi sampai sekarang masih menyelesaikan captcha itu nggak selesai-selesai. Aduh, masih ngikutin. Sama dengan ujian TPA itu. Captcha itu salah yang terus. jelas Bu Mia kirim ini ya Bu, recordnya. Boleh, atau saya buat yang lebih ringkas juga boleh. Saya nanti mungkin boleh, buat yang lebih ringkas 10 menit lah. Kalau ini kan tadi kita banyak Iya. Itu yang penting Bu.
Tadi agak buyar konsentrasinya gara-gara nggak bisa-bisa. Oh ya, mohon maaf. Ya, ini langsung praktek gitu. Cuma kalau saya ganggu terus kan yang lain juga terganggu tadi. Ini aja recordnya aja di Oh ya udah boleh. Apapun ya ibaratnya. Iya, apapun. Itu. Apa adanya. Apa adanya. Paling Oke, saya Bapak Ibu sudah ya kita. Sudah Pak boleh. Fanani sama Pak Fandi mau sholat. Iya boleh. Tapi intinya you are welcome ya kalau ibaratnya mau tanya gitu. Saya insya Allah akan sharing apa yang saya udah tahu dan Bapak Ibu mungkin juga banyak yang lebih tahu juga dari saya. Kita share-share aja lah jadi makin sempurna gitu. Jadi itu ya Bu Memi. Saya mohon maaf kalau tidak sesuai ekspektasi mungkin gitu ya karena pertama kita online kayak gitu kan maunya kita langsung cuma nggak apa-apa lah ini yang optimal solution kita hari ini. Bu sudah bisa nginstalnya aja sudah alhamdulillah nanti tinggal latihan lagi. Yeah. More than being expected. Aduh, thank you. Ya, makasih Bu Siska yang udah menginisiasi pertemuan ini ya. Sama-sama. Tapi belum nyoba whiteboard-nya. Berarti yang belum jelas nanti bisa japri langsung ke Bu Rani ya. Boleh 1 menit lagi Bu. Kalau misalkan nggak ada whiteboard bisa juga kita pakai pen Bu. Pen. Bu Mia, saya udah pakai pen, saya coba pakai pen bisa berhasil. Terus waktu share ke mahasiswa, aku nggak lihat mahasiswanya. Nggak nampak Bu, gimana itu? Apa itu? Saya bisa pakai pen. Baik Bu, jadi sekarang kita buka dulu. Iya, coba Bu Mia, saya udah coba pakai pen. Oh ya, mohon maaf kalau Pak Fanani sama sama Pak Fandi itu nggak apa-apa ya Bu. Saya ini tanggung. Iya Bu Mia, ya apa-apa. Nah, jadi begini Bu, saya share yang ini. Kelihatan ya Bu, saya share yang pen. Iya, saya udah. Oh, udah nih Bu. Iya. Ya, mahasiswa nggak lihat waktu itu saya tulis. Mungkin itu cara Ibu meng-share aja Bu. Jadi Ibu share-nya jangan share screen tapi langsung share ke pen-nya Bu. Oh. Jadi Bu kelihatan kan Bu ini? Iya, saya bisa. Bisa kemarin. Iya Bu, ya siap. Jadi bagaimana share apa Bu Mia jadinya? Bukan share screen, share apa? Jadi gini Bu, pada saat share screen itu kan ada Ibu tapi syarat di Zoom itu di sebelum share itu ada pen. Jadi Ibu klik yang pen ini. Ya, jangan tekan yang share screen ini ya, tekan yang pen ya. Lalu kita share, kemudian kita sudah langsung bisa ke pen kita. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Bu Mia. Nanti saya coba lagi Bu Mia. Ya, makasih Bu. Ya, siap. Saya coba lagi nanti mudah-mudahan berhasil. Sudah 2 itu bisa PPT, bisa pen ya. Nanti wakomnya ya Pak. Oke, kata hadisnya itu ijtihad itu salah dapat 1, benar dapat 2. Iya. Jadi nggak ada hukuman untuk kesalahan. Oh ya Bu Mulia tadi nanya tentang PDF kan? Oh ya Bu Siska. PDF ya. Iya, mau nanya ya. Bisa pakai pen ketemu ya. Gimana Bu? Iya, yang coret-coret di PDF Bu Mia. Kalau di PowerPoint udah tadi ya, udah tahu harus di slideshow dulu ya. Iya, kalau saya gini Bu, tapi saya belum begitu mahir PDF, cuma saya share dulu yang saya punya ya Bu ya. Jadi misalkan kita punya, kelihatan nggak Bu Winston saya ini? Dalam proses. Oke. Ya, ini file PDF. Ya, saya biasanya view, kemudian tools, kemudian comment, open Bu. Biasanya pakai itu. Ini ya. Open. Nah gitu Bu, baru saya pakai yang atas ini. Oh iya. Nah gitu Bu biasanya. Iya. Cuma saya agak. View apa tadi? Ntar dulu. View dulu Bu, view. Kemudian tools ya. Kemudian comment ya. Open. Comment. Open. Ya. Terus bisa juga Ibu highlight. Ya. Yang ini highlight bisa. Nah ini highlight. Nah gitu Bu. Nah gitu Bu highlight. Gitu Bu. Ya. Kita juga cuma lebih handy whiteboard. Whiteboard tapi pakai snipping tadi ya. Iya Bu, pakai snipping. Snipping pindah ke whiteboard. Atau boleh snipping pindah ke PowerPoint. Ya kayak gitu. PowerPoint. Iya. Jadi banyak cara alhamdulillah kita. Iya. Siap. Ya, makasih Bu Mia. Terima kasih Bu.
Makasih Bu Mia. Oke, Bapak Ibu, bagaimana hari ini? Alhamdulillah, cukup ya mungkin ada tambahan ilmu. Ya. Jadi terima kasih untuk Bu Mia yang sudah membagi ilmunya untuk kami semua. Mungkin nanti jangan apa ya? Kalau kami japri-japri, kami japri-japri ya Bu Waki ya. Itu Bu Dian juga sering apalagi pakai yang ini kita nih. Bu Dian udah sering pakai whiteboard juga. Ya Bu Dian sering pakai whiteboard juga kan Bu Dian? Sedikit-sedikit sedikit, Mbak, belum semakin Mbak. Saya pakai whiteboard asli Bu. Sama Bu Sama Nemi. kita, Bu. Saya juga Bu Nemi, itulah whiteboard asli saya. Yang asli beneran. Kayak Papa Nani itu di belakang. Ya, kayak Papa Nani di belakang. Oh iya, saya juga seperti itu. Oke Bu, Bapak, mungkin hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Bu Ramia yang sudah membagi ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan ladang amal bagi Bu Ramia hari ini. Oke Bapak Ibu, kita tutup ya hari ini. Yap. Ya. Foto Bu Mimi. Foto ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Dokumentasi. Foto ya. Foto dulu foto. Dokumentasi nanti Bu. Siapa yang foto nih? Untuk Prodi. Boleh saya? 1, 2, 3. Cheese. Ya, sudah. Sudah ya Bu, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.